Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hilmi Hibatullah di acara Q&A Agent Proin. Masya Allah, di sore hari ini menjelang senja di bulan suci Ramadan, saya masih bersama dengan Bapak Mudir, Bapak Febi Martawardaya. Ahlan wa sahlan, Pak. Ahlan baik, Mas Ilmi. Alhamdulillah. Jadi hari ini seperti biasa kami akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari agent, dan tentunya ini akumulasi, jadi akan menjadi beberapa pertanyaan saja yang akan dibahas hari ini. Dan untuk hari ini adalah tema atau topiknya tentang travel sunnah, Pak. Oh, Masya Allah. Dimulai dari pertanyaan yang basic, yaitu apakah Proin Travel itu adalah travel sunnah? Bapak sebagai pimpinan, silahkan. Masya Allah. Ini pertanyaan sejak dulu sering ditanyakan kepada kami. Apakah Proin Travel ini travel sesuai sunnah atau travel sunnah? Taib, sebelum menjawabnya, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kita ulas dulu nih kata sunnah gitu ya. Travel dan sunnah kan begitu ya. Nah, sunnah secara bahasa yang diambil dalam sebuah hadis ya. Man sanna sunnatan fil Islam atau man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha. Ya, barang siapa yang memberikan petunjuk, memberikan jalan di dalam Islam, maka yang sunnah hasanah, yang sunnah yang baik, maka dia mendapatkan pahalanya ya. Ini kata sunnah yang berarti adalah jalan. Ini menurut bahasa yang diambil dalam hadis ya. Kemudian kalau yang dimaksud kata sunnahnya adalah menurut usul fikih ya, kita ambil dari Al-Waraqat misalnya ya, dikatakan sunnah itu adalah ma yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi, yaitu sesuatu yang mendapatkan pahala jika dikerjakannya dan tidak mendapatkan hukuman bagi yang meninggalkannya. Nah, ini kalau mau kata sunnah dari usul fikih nih Mas Hilmi. Nah, kalau misalnya kata sunnah di sini ingin diartikan dimaknai secara muhaddisin ya, para ahli hadis, maka dikatakan aqwalun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ucapan nabi kita sallallahu alaihi wasallam, baik itu perbuatannya ya, sifat-sifatnya atau yang ditetapkan olehnya ya, baik dari khabar-khabar yang terdahulu maupun yang setelah diutusnya Rasulullah SAW. Nah, mau yang mana nih yang kita pakai istilah sunnah ini? Atau mau sunnahnya lawannya, misalnya yang sering dikatakan misalnya sunnah bid'ah misalnya, berarti travel bid'ah gitu ya, atau travel tidak sesuai sunnah. Nah, kata-kata yang mana yang mau kita maknai, apakah Proin travel sunnah atau tidak ya. Nah, adapun saya ya, maka saya pribadi terus terang berprasangka baik kepada halnya travel yang bergerak di bidang umroh dan haji. Dia tentunya menjalankan sesuai sunnah. Ya, kenapa? Ya, karena umroh dan haji ini kan juga perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Wa atimul hajja wal umrata lillah, contohnya dalam sebuah ayat. Ya, dan juga banyak hadis-hadis Rasulullah SAW tentang perintah baik haji maupun umroh. Ya. Maka kita berprasangka baik bahwasanya travel itu bergerak ya, tentunya mengikuti Al-Quran dan Sunnah ya, karena juga bergerak di bidang umroh dan haji ya. Nah, maka terkecuali kalau kita mau melabeli sesuatu karena ada perbedaan. Ya, misalnya kita melabeli contoh saja ya, restoran misalnya, restoran masakan ala Sunda. Ya, ini kan travel ala sunnah gitu ya. Masakan ala Sunda. Maka ketika mengatakan ala Sunda, maka tentu dia, yang dimaksud dengan dia adalah dia bukan Padang ya, bukan Betawi, bukan Jawa. Betul nggak? Nah, iya. Nah, saya tidak tahu maksudnya arahnya kemana ketika kita misalnya membentuk kata travel sesuai sunnah. Ya, walaupun saya pribadi di tahun 2015 ya, orang yang termasuk pelopor atau pertama-tama mengadakan atau membuat label ini gitu ya. Walaupun pada akhirnya saya kebingungan. Iya, walaupun pada akhirnya saya kebingungan sendiri ya. Maksudnya label ini apakah dan arahnya kemana gitu. Nah, jadi karena
ketika mengatakan lawannya, ya tentu kita mesti memberikan buktinya, memberikan hal yang memang tidak sesuai sunnah. Ya maksudnya apa? Contohnya gini, ciri-ciri travel nggak sunnah itu apa sih? Gitu. Misalnya hal-hal yang travel sunnah itu berangkat harus dengan mahram. Travel sunnah itu umrohnya hanya 1 kali dalam sekali perjalanan. Nah, kalau hal-hal ini yang diturunkan dari ciri, ya maka ini rasanya sayang sekali ya ketika mengatakan itu bukan sesuai sunnah, sementara ini ada perbedaan silang pendapat antar ulama, ya sehingga berbeda loh kalau kita mengatakan kita restoran ala Sunda, maka nggak ada rendang di sini, ya adanya pepes, ya kan, adanya lalap, ya adanya ikan bakar. Nah, yang tidak selain ikan bakar, pepes, maka dia bukan restoran Sunda. Nah, ini harus dibedakan ya pengertian hal ini. Jadi jangan sampai poinnya adalah kita cepat mengatakan bahwa kita travel sunnah, orang lain bukan travel sunnah. Nah, ini ya wallahu alam ya. Mungkin karena kalau saya lihat di player-player baru kita ini, contohnya yang Syawal nih sama yang Itikaf, tidak seperti biasanya, Pak. Tidak ada kalimat dibimbing sesuai sunnah. Ya mungkin itu menjadi salah satu bagi ada beberapa agen mungkin yang bertanya, wah ini Pro Travel gimana nih? Apakah dibimbing sesuai sunnah atau bagaimana? Ya mungkin itu salah satu yang mendasari mungkin. Iya. Makanya kita tanya kembali kepada yang mengatakan Pro Travel sunnah apa enggak? Nah, coba kita tanya balik. Ya, travel sunnah itu apa sih? Gitu. Cirinya apa? Nah, itu yang harus jangan-jangan ini hanya masalah beda pendapat, kemudian ini bukan travel sunnah, ini travel sunnah. Nah, ini yang kita sedikit kritis dan lebih sadar dirilah akan hal ini ya. Mungkin karena ini juga dikarenakan mungkin bagi beberapa orang memahami sunnah itu adalah atau dibimbing sesuai sunnah itu adalah melaksanakan ibadah umroh dengan secara pasti atau sesuai apa yang dilakukan oleh Rasul. Begitupun sebaliknya. Jadi yang tidak dilakukan oleh Rasul ya ditinggalkan. Nah, ini bagaimana nih menanggapi hal seperti ini? Ya, Masya Allah, ini bagus sekali pertanyaannya. Nanti kita coba jelaskan ya. Jadi, apakah dengan semua kegiatan Rasul itu, kemudian kalau misalnya kita dibimbing atau beribadah tidak mengikuti salah satunya, kemudian apakah dikatakan tidak sesuai sunnah, begitu ya? Ya, contoh kita ambil kasus misalnya haji. Ya, haji Indonesia ini yang reguler, kebanyakan, ya, mayoritas kita itu 8 Dzulhijjah itu kita malah bermalam di di Arafah. Yang mana sunnahnya Nabi melakukan ada bermalam di Mina, ya, untuk tarwiyah istilahnya. Nah, tapi jamaah haji kita Indonesia itu bermalam malah di Arafah. Ya, mereka beralasan, ya artinya beralasan kenapa? Karena wukuf di Arafah itu adalah rukun, ya, al-hajju Arafah. Sehingga khawatir ketika melakukan sunnah, ya, maka nanti tertinggal rukunnya. Nah, lalu apakah dikatakan jamaah haji Indonesia tidak sesuai sunnah? Nah, ini kan nanti dulu. Ya, makanya kalau sudut pandang nanti kita ambil sudut pandang fikih, ya misalnya kita ambil dari Matan Abi Syuja mengatakan, wa man taraka sunnatan ya falam yalzamhu bisyai'in atau falam yalzamhu bitarkiha syai'un. Ya, jadi barang siapa meninggalkan sunnah, maka tidak ada kewajiban atasnya ya sesuatu pun, tidak ada dam. Nah, sementara apabila kita tidak mengerjakan rukun, maka tidak ada haji baginya. Ya, maka tentu ini antara pertimbangan yang diambil oleh jamaah haji Indonesia untuk lebih mementingkan rukun dan meninggalkan sunnah. Kenapa? Karena sunnah tidak terkena dam. Lalu apakah serta-merta kita mengatakan bahwa jamaah haji Indonesia itu tidak melakukan sunnah atau kita tidak sesuai sunnah? Nah, ini kan juga harus permasalahan yang luas tentunya ya. Ya, tidak bisa mudah kita menghukumi. Contoh saja, ya misalnya atau melakukan misalnya sholat sunnah ihram. Nah, ini sebagian ulama mengatakan sunnah ihram itu tidak boleh mengkhususkan. Ya, tidak boleh mengkhususkan artinya tidak ada pengkhususan dalam sunnah ihram.
Nah, tapi lihat ya, yang menarik ya, ada ucapan dari Syekh bin Baz rahimahullah. Ya, masya Allah ini ya, bagaimana beliau ada ibarah yang luar biasa ya, artinya bagaimana begitu bijaksananya beliau. Beliau mengatakan apa coba? Laisa minal bid'ah, bukan dari bid'ah. Ya, bala' indal jumhur annaha sunnah. Ya, bahkan jumhur ulama mengatakan itu sunnah. Ya, itu juga indah ahli ilmi. Ya. Ya, itu juga mengatakan Sunnah. Makanya Al-Imam Nawawi juga dalam Al-Askar mengatakan salat sunnah ihram itu setelah mandi, kemudian salat sunnah itu disunnahkan salat sunnah. Begitu juga dalam Al-Um. Ya, Imam Syafi'i berkata. Ya, artinya apa? Ya, di sini dikatakan bahwasanya Syekh bin Baz, masya Allah ya, bagaimana menyikapinya? Beliau mengatakan ini bukan bid'ah. Ya, bahkan ini adalah jumhur ulama mengatakan sunnah. Beliau lanjutkan kenapa coba? Ya, walakin laisa 'alaiha dalilun wadih. Akan tetapi di sini tidak ada dalil yang wadih, dalil yang jelas tentang salat sunnah ihram, ya. Tapi beliau tidak serta mengatakan ini bid'ah, ya. Bahkan beliau mengatakan ya, ba'du ahli ilmi la yuraha sunnah. Bahkan sebagian ahlul ilmi mengatakan tidak dikatakan sunnah. Artinya ada khilaf di sini antara yang mengatakan sunnah dan yang mengatakan tidak sunnah. Nah, dalam hal sunnah saja ini ada khilaf, beda pendapat. Tetapi bagaimana sikap dari Syekh bin Baz mengatakan apa? Ya, wal amru fiha wasi'. Ya, tetapi ini perkara yang luas, permasalahan yang luas, walaisat bid'ah, dan bukan bid'ah. Ya, artinya tidak mengatakan juga ini tidak sesuai sunnah. Ini bid'ah. Tidak. Ya, ini bagaimana sikap Syekh bin Baz, masya Allah ya, begitu bijaknya. Nah, inilah yang saya coba ikuti dan tiru ya, bahwasanya dalam perkara-perkara yang belum tentu perkara-perkara yang Nabi tidak lakukan kemudian serta-merta itu bid'ah atau tidak sesuai sunnah, atau yang Nabi tidak lakukan, misalnya Nabi tidak lakukan, contoh yang tidak Nabi lakukan misalnya tidak umroh 2 kali. Ya, apakah dengan Nabi tidak umroh 2 kali kemudian menjadikan itu bid'ah? Nah, ini yang menarik ya. Saya menulis sebuah risalah ya, judulnya Ar-Risalah ya, fi manasikil umroh, ya, risalah atau fikih manasik umroh, risalah ringkas saja. Ya, pada halaman 18 ya, saya membahas tentang sedikit saja tentang umroh berkali-kali. Nah, umroh berkali-kali dalam satu kali perjalanan itu di dalam mazhab Syafi'i itu disunnahkan ya, atau dalam Abu Hanifah juga disunnahkan, dan sebagian riwayat Imam Ahmad juga disunnahkan. Ya, artinya apa? Padahal Nabi tidak melakukan, ya, tidak melakukan umrah 2 kali, ya. Tetapi apakah serta-merta dikatakan bid'ah atau tidak sesuai sunnah? Nah, ini kan juga tidak bisa cepat seperti itu. Bahkan Imam Malik hanya mengatakan makruh saja, ya, makruh, tidak sampai ke level bid'ah. Ini pandangan dari 4 imam. Coba kita lihat bagaimana pandangannya Syekh bin Baz rahimahullah. Ya, beliau mengatakan apa, masya Allah? Beliau menyimpulkan apa? Ya, bahwasanya beliau ketika membawakan hadis Aisyah yang umroh, minta umroh kedua yang ditemani oleh saudaranya Abdurrahman bin Abi Bakar, ya. Beliau memberikan kesimpulan apa pada akhirnya? Bahwasanya la haraja, tidak mengapa. Ya, orang yang berumroh ya kemudian berumroh lagi untuk dirinya atau untuk orang lain, ya, baik berhaji untuk dirinya dan dirinya dan orang lain, ya, tidak mengapa. Ya, dengan apa? Dengan keumuman hadis. Hadis apa? Hadis ya, al umroh ya ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Umroh ke umroh merupakan kafarah, penghapus dosa di antara keduanya. Lihat, dengan keumuman hadis ini beliau mengatakan, menyimpulkan bahkan bahwasannya ya artinya tidak perlu adanya jeda ya dengan keumuman hadis. Nah, di sini Nabi tidak melakukan loh umroh 2 kali, tapi kan juga tidak serta-merta mengatakan itu tidak sesuai sunnah yang umroh yang berkali-kali. Nah, ini contoh dari pandangan para ulama hal itu. Ya, maka tentunya saya sebagai pimpinan tentu tidak bisa saya artinya mudah menyikapi ini nggak sesuai sunnah, ini sesuai sunnah, harus ditimbang dulu dan dipelajari bersama. Ya, dan kita berusaha mengakomodir, memberikan pelayanan ya semua ya yang memiliki pendapat ya. Jadi
dan juga tidak punya kekuatan juga untuk merojihkan atau menguatkan salah satu pendapat, ya tentu juga itu bukan kapasitas saya, dan tentu kita sebagai orang awam baik asatidah ya para ustadz yang belum sampai ke level mujtahid bahkan ya, atau level yang bisa merojihkan pendapat, maka tentu saya hanya bisa mampu mengakomodir ya semua pendapat ya yang memang ada sandarannya dari para ulama. Wallahu a'lam. Wah, Insya Allah jelas ya apa yang sudah dijawab oleh Bapak Mudir. Jadi memang kalau misalnya saya simpulkan ya Pak, bahwa travel sunnah itu harus jelas nih apa yang menjadikan sunnah atau tidaknya. Pembedanya itu apa? Karena kalau misalnya tadi mendengarkan penjelasan dari Pak Mudir, bahwa khilafiyah atau pendapat ulama itu sudah biasa tentunya Pak. Iya, jadi jangan sampai perbedaan pendapat, ya perbedaan pendapat antar ulama, kemudian kita mengklaim, ya menguatkan salah satu pendapatnya, kemudian menyalahkan pendapat yang lain dengan mengatakan pendapat yang dia pilih ada sesuai sunnah. Nah ini yang saya khawatirkan, gitu. Jangan sampai seperti itu. Karena memang berbahaya. Kalau menurut saya kita mengambil sikap secara langsung bahwa triple A ini sunnah, triple T ini tidak sunnah. Padahal kita sendiri ternyata belum tahu tuh sunnah itu secara sampai ke akar-akarnya kita tidak mengerti, tidak paham. Jadi kesimpulannya mungkin yang saya ingin katakan adalah kita bijak dalam berbicara, kita berbijak dalam berpikir bahwa jangan mudah menghakimi sesuatu yang memang kita saja belum tentu belum tentu kita tahu secara komprehensif. Jadi betul apa yang dikatakan Pak Mudir, ya kita bisa pelajari dulu gitu bareng-bareng, jangan sampai apa yang diucapkan itu menjadi hakim atau penghakiman yang memang itu belum tentu benar ya. Dan jangan sampai membuat sebuah standar yang ternyata standar itu adalah masih bersifat khilaf. Ya tadi saya katakan misalnya contoh ya, ada standar misalnya travel sunnah itu tadi tanpa mahram tidak boleh berangkat, umrohnya hanya 1 kali, tidak ada salat sunnah ihram, tidak ada tawaf wada, misalnya kalau cukur rambut gundul. Nah sementara ini hal-hal yang 5 tadi itu adalah sebenarnya kalau distandarkan sebagai travel sunnah sesuai sunnah ini nanti dulu gitu. Jangan-jangan ini masalah adanya perbedaan pendapat sebenarnya di antara permasalahan-permasalahan yang ada. Ini yang saya katakan, kalau ditanya apakah perbedaan travel sunnah, ya saya mengatakan semua juga akan mengatakan travel sunnah karena semuanya melakukan man sanna fil Islam, ya kan, membuat petunjuk di dalam Islam sunnatan hasanatan, ya kita mengajak orang untuk berumroh dan berhaji. Adapun ibadahnya nanti di dalamnya dibimbing sesuai sunnah apa tidak, kita lihat dulu. Ya, itu tidak bisa langsung cepat menghakimi yang disampaikan oleh Mas Hilmi, Masya Allah ya. Sederhana sekali ya Pak, poinnya yang penting kita niat tulus ikhlas untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji, karena itu sudah sunnah, bahkan bukan sunnah, itu sudah ada dalilnya. Jadi berhentilah kita masih berbicara tentang perbedaan, tentang khilafiyah itu. Ya, artinya tadi sampaikan Mas Hilmi, niat dan juga ittiba. Nah, ittiba mengikuti Rasul. Nah, itu tadi saya katakan, ittiba semua akan berusaha mengikuti Rasul, ittiba. Kita berhusnudzon, berprasangka baik bahwasanya kita semua ingin berittiba kepada Rasul SAW. Nah, Masya Allah. Luar biasa sekali nih. Untuk topik menarik nih. Iya, topik hari ini sangat menarik nih pembahasannya. Jazakallahu khairan. Ya. Bapak PB Martabak Wardaya sudah menjelaskan secara jelas ya untuk Q&A hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di part atau episode-episode selanjutnya, tentunya dengan tema yang berbeda insya Allah. Jadi tetap pantengin terus channel YouTube kami. Insya Allah ketemu lagi nanti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.